masyarakat sekarang itu kan hobinya satu, Pak, melihat apa sesuatu yang laris pada saat itu terus ikut. Yeah. Oh, dari dulu. Yeah. Untuk menjadi itu tuh prosesnya panjang. Hmm. Misalkan buka coffee shop misalkan. Buka kuliner misalkan. Wah, ini jualan ini kok laris ya, terus ikut-ikutan. Yeah. Padahal dia belum punya keterampilan. Yeah. Belum punya tesnya untuk menu di kuliner itu, lebih-lebih jaringannya, temennya. Ini semuanya kan dibutuhkan. Bahwa setiap bisnis langkahnya itu satu. Pertama adalah kapasitas orang itu sendiri. Yang kedua adalah hubungan baik dan jaringan atau perkawanannya. Yeah. Baru ketiga modalnya, Pak. Yeah. Ini kebalik, orang mesti selalu modal dulu. Tapi tidak punya teman. Orang menawarkan sesuatu kan pertama kan kepada orang yang kenal. Yeah. Kalau tidak pernah kenal, bagaimana orang itu akan bisa? Kalau sudah kenal, dia menjaga tes atau kualitas. Kualitas baik pasti akan dari mulut ke mulut akan berbicara bahwa itu loh produknya itu bagus, itu loh menu makanannya di sana bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara dengan Bapak Dr. Haji Mustafa SEMM untuk mengabadikan kenang-kenangannya ketika bertugas baik di bidang swasta maupun di bidang pemerintahan, di DPRD, di Bupati, maupun jadi anggota DPR RI. Baik, nah Pak Mus ini diteruskan. Jadi tadi Pak Mus juga sudah menyampaikan bahwa menjadi salah seorang yang dihormati, ditokohkan dalam pembinaan UMKM, terutama di Jawa Tengah. Nah, apa menurut Pak Mus secara ini kan udah lama yang bekerja juga begitu banyak untuk mengurus UMKM ini. Tetapi apa masalah yang masih dihadapi sekarang? Banyak hal, Pak. Jadi pertama masalah UMKM itu satu. Yang terpenting adalah edukasi. Ini yang perlu menjadi catatan kami. Yang kedua adalah pendampingannya, Pak. Dan ketiga baru modal. Tapi para pelaku ini selalu mengatakan ketika pemain-pemain baru itu selalu katakan modal saya tidak ada, Pak. Tidak sadar bahwa diberi modal pun kalau tidak ada pendampingan dan tidak ada edukasi untuk pelatihan dan lain sebagainya tidak akan bisa berjalan. Dan faktanya sampai hari ini mungkin kalau bicara bahwa UMKM yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Tengah dan lain sebagainya itu terlalu besar. Kalau kita hitung betul real yang jalan itu berapa sih? Kan juga tidak. Maka saya tidak akan pernah berhenti berbicara dengan Kepala Dinas, tidak akan pernah berhenti setiap ada kegiatan event-event apa, itu selalu saya katakan. Tapi yang sudah berhasil juga luar biasa, Pak. Seperti anak Bukit Sari itu yang untuk bikin tas dan lain sebagainya, Mbak Wororo Kenes itu juga luar biasa itu. Udah ekspor, udah ini dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya berjalan. Nah, tapi kan tidak banyak orang yang tekun dengan itu. Bahkan selama ini contoh misalkan, masyarakat sekarang itu kan hobinya satu, Pak, melihat apa sesuatu yang laris pada saat itu terus ikut. Dari dulu. Untuk menjadi itu tuh prosesnya panjang. Misalkan buka coffee shop misalkan, buka kuliner misalkan. Wah, ini jualan ini kok laris ya, terus ikut-ikutan. Padahal dia belum punya keterampilan.
belum punya tesnya untuk menu di kuliner itu, lebih-lebih jaringannya, temennya. Ini semuanya kan dibutuhkan. Bahwa setiap bisnis langkahnya itu satu. Pertama adalah kapasitas orang itu sendiri. Yang kedua adalah hubungan baik dan jaringan atau perkawanannya. Ya. Baru ketiga modalnya, Pak. Ya. Ini kebalik, orang mesti selalu modal dulu. Tapi tidak punya teman. Orang menawarkan sesuatu kan pertama kan kepada orang yang kenal. Ya. Kalau tidak pernah kenal, bagaimana orang itu akan bisa? Kalau sudah kenal, dia menjaga tes atau kualitas. Kualitas baik pasti akan dari mulut ke mulut akan berbicara bahwa itu loh produknya itu bagus, itu loh menu makanannya di sana bagus. Nah, sekarang ini rame, contoh aja sekarang Wana Muda semua gelar coffee shop semua. Berapa persen yang berhasil? Ya. Ini salah satu contoh. Ya. Termasuk juga gitu. Handicraft semua bikin handicraft semua. Rame-rame tapi juga tidak banyak yang berhasil. Nah, yang ini memang tugas kami dan saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah bosan untuk mengajak kepada kawan-kawan kita semua para pelaku karena apapun ceritanya ini adalah menjadi jembatan dan menjadi tujuan kami membangun daerah, membangun negara. Ini adalah membangun isinya dulu adalah manusianya. Bagaimana merubah mindset, bagaimana spirit untuk berjuang dalam meraih kesuksesan mereka. Tidak bisa, mereka akan bisa jalan sendiri tanpa ada yang lain. Termasuk kami, hal-hal begini ini tidak cukup hanya saya berbicara, tapi kalau tidak turun di lapangan, tidak mengetahui, tidak merasakan dan melihat secara langsung. Jadi tadi Pak Mus sudah mengatakan soal edukasi ya. Saya kira edukasi itu tidak hanya menyangkut teknik ya, teknik-teknik produksi, teknik pemasaran, tapi juga yang lebih penting edukasi karakter gitu ya di kultur. Kan orang itu sampai sekarang untuk berjiwa entrepreneur mandiri itu kan belum begitu kuat gitu ya. Ada yang kultur di masyarakat itu pengennya tetap jadi pegawai, jadi PNS, jadi perangkat desa. Kalau perlu dengan menyediakan dana mereka juga lakukan itu. Ya, nah, kalau yang soal ini gimana Pak cara mendidik? Saya satu Pak, selalu kepada anak-anak muda, mulai sekarang yang sudah saya rintis anak-anak Karang Taruna. Ya, saya selalu nanya. Atau kalau pas memberi kuliah umum di Unisbank, selalu saya tanya, selesai ini mau kemana? Mau jadi pegawai? Mau jadi sales? Pasti tidak ada yang berani jadi sales. Pasti tidak akan ada yang berani di pemasaran. Nah, saya tanya, yuk kita hitung. Kalau seandainya jadi pegawai dari usia berapa? 25 atau 22 sampai dengan umur 55. Nah, ini berapa puluh tahun kalian ini? Promosi di tempatmu ini akan berapa? Gajimu akan berapa? Terus yang kedua, kalau kita mau menjadi wirausaha di wira swasta dengan modal yang sama, kalau tanpa modal dulu itu sekarang kita pikiran mindset kita rubah. Dengan kita berjualan, kalau belum punya produk menjualkan dulu menjadi sales. Ini ibaratnya kan pasti tidak akan ada yang mau. Tapi saya katakan, menjadi pemasar dulu baru.
Saya selalu katakan, coba ada nggak pengusaha besar yang dulu tidak menjadi pemasok? Kalau tidak salah, saya pernah baca buku bahwa McDonald itu adalah dulu hanya dari sales untuk alatnya, untuk blender itu sama untuk masak. Sekarang jadi raja McDonald. Orang melihat, wah itu bos. Tapi dulu dia tidak tahu sales. Contoh misalkan seperti, tidak usah jauh, saya punya BPR. Dulu jadi sales asuransi. Tiap hari ditolak orang. Saya berpikir, ibaratnya kalau kita tanaman, itu nanam ini kan pasti banyak daun berguguran, Pak. Artinya ditolak 1, 2, sampai 1000 kali itu pasti. Tapi tolakan ini kan menjadi pelajaran kita. 1, ngasah mental kita. Yang kedua, ngasah berpikir kita. Yang ketiga, mengasah bagaimana upaya untuk goal. Nah, ketika untuk menjadi goal ini kan ada proses. Kalau kita tidak pernah berhenti untuk menanam, tidak pernah berhenti untuk menawarkan sesuatu, kita ini masyarakat sekarang, anak-anak sekarang, adik-adik sekarang itu kan kalau contoh misalkan, tolong dong kamu jadi sales handphone misalkan, ya misalkan jadi sales handphone misalkan. Nah, dia tidak tahu manfaat handphone ini apa. Ya. Tapi mereka akan cerita, handphone ini bagus, seri sekian, tapi tidak tahu manfaatnya. Orang baru cerita harganya kalau sudah tahu manfaatnya. Nah, ini yang menjadi kegagalan mereka, dan mereka setelah tahu proses perjalanan ini, alhamdulillah, saya dengan cara seperti ini kami kerjasama dengan Unisbank, Pak, akan buat mini banking yang ada di sana. Mini banking ini saya sudah matur sama yayasannya, sama Pak Rektor, 1 untuk pelatihan. Sehingga saya bilang, kalau anak-anak Unisbank, Universitas Perbankan ini, hanya KKN-nya itu di bank, hanya ngarsip, hanya ngetik, tidak usah saya bilang. Karena tidak memberikan nilai lebih. Ya. Tetapi Anda harus ikut melihat bagaimana di pasar, di lapangan, mengikuti bapak-bapak atau ibu-ibu atau mbak-mbak, semuanya di lapangan, bagaimana survei, bagaimana menganalisa. Setelah tahu, nanti baru masuk di dalam. Bagaimana untuk membuat laporan surveinya, bagaimana untuk membuat analisanya, bagaimana komitenya untuk memutuskan memberi pinjaman. Setelah itu tahu operasionalnya, bagaimana ngatur sirkulasi keuangannya, bagaimana likuiditasnya, bagaimana regulasi yang ada. Nah, itu baru boleh. Tapi permintaan saya kepada universitas, ini menjadi tambahan nilai. Minimal 3 bulan. Kalau tidak 3 bulan, saya tidak boleh. Ya. Jadi itu, Pak. Sehingga jangan sampai nanti ke perusahaan itu hanya cari stempel, KKN, nanti begitu selesai, dinyatakan baik, universitas memberikan predikat lulus. Nah, ini yang menjadi persoalan. Sedikit lagi mengenai ini. Kadang-kadang kan persoalan itu tidak ada pada mereka yang bersangkutan, artinya misalnya yang mahasiswa atau anak-anak yang mau bekerja, tapi kan di lingkungan, termasuk orang tuanya itu kalau diberitahu mau jadi sales gitu,
mereka nggak bangga. Jadi kemudian membuat anak itu tidak termotivasi. Nah, ini gimana ini kalau yang lingkungan lebih besar ini? Bagi kami begini, Pak. Kita memang tidak seindah yang saya bicarakan. Penolakan ini banyak, Pak. Khususnya orang tua sekarang ini kan cari safety-nya. Nah, perlu adol kebo udah apa-apa, anak udah dipegawai kan gitu. Iya, itu justru itu, ya. Dua sawah gue nyogok bar ketangkep polisi, ketangkep jaksa kan begitu kan. Nah, yang terjadi kan itu. Nah, ini kita tempelkan, Pak. Misalkan baru Rokenas yang udah bisa ekspor hasil produksinya. Kita ajak ke sana. Mbak, tolong aku titip anak ini untuk melihat di sini. Kau ceritakan prosesnya ini. Kalau memang mereka mau, silakan. Kalau tidak mau, ya tidak apa-apa, itu hak dia. Menentukan nasib diri sendiri itu kan bukan karena orang lain. Tapi kami sudah ikhtiar mengantar. Itu pertama. Yang kedua, seperti halnya kami dulu waktu di Kudus. Ketika anak-anak itu SMK yang mau kerja di luar kota, orang tua ini kan gendoli, Pak. Iya, anakku nanti di luar kota. Jangan kan begitu. Kita kumpulkan orang tua, kita hadirkan salah satu motivator dari UGM untuk memberi pemahaman kepada mereka. Maksud dan tujuannya bahwa dia bekerja di luar kota, tujuannya adalah ini, hasilnya seperti ini. Dan lembaga ini kami ikut bertanggung jawab. Ini salah satu upaya yang selalu saya katakan sejak dulu, bahwa kita tidak bisa sendirian. Kami selalu bekerja sama dengan tempat-tempat lain, memberikan motivasi kepada mereka. Begitu mereka berhasil, mereka jadi irian temannya. Lah kenapa? Lah temannya sudah mau ikut. Mereka sudah bisa kuliah, bisa S1, bisa S2, gajinya udah sekarang udah besar, dan lain sebagainya. Dulu yang namanya anak-anak SMK itu mau ditarik ke Jakarta, ke Depok, ke Kalimantan, dengan Juti, dan kan mereka tidak mau, Pak. Orang tuanya tidak yakin gitu kan. Tapi dengan kita hadirkan motivator dari UGM, mereka akhirnya juga bisa berjalan dengan baik. Mereka juga yakin sekarang bisa menikmati, ya orang tuanya kan ya bersyukur dan terima kasih, kan hanya itu, Pak. Nah, ini kan juga merupakan kebahagiaan kami juga. Jadi ternyata memang harus dilakukan upaya secara sadar, tidak bisa dibiarkan begitu saja masyarakat, khususnya para orang tua ini supaya memahami perkembangan dan karir anak-anaknya sendiri. Baik, Pak. Kemudian yang masih menarik itu adalah ternyata Pak Mustafa juga tidak hanya membina UMKM, tapi petani juga. Gimana itu ceritanya kalau yang petani itu, Pak? Ya alhamdulillah, Pak, para petani itu memang tidak serta-merta dan tidak semudah yang kita bayangkan. Jalan terjal menuju sukses itu memang panjang. Karena terus terang petani itu merubah nama pupuk aja susahnya setengah mati. Apa yang terpenting itu merubah pola pikir. Nah, petani sendiri itu ada yang namanya pekerja tani, ada bos tani, Pak. Nah, ini setelah kami telusuri itu begitu. Bos tani itu mereka punya lahan besar, disewa-sewakan. Bos tani itu punya lahan besar, diburuhkan orang-orang. Artinya mereka juragan gede. Nah, petani yang sesungguhnya itu ada buruh tani. Mereka hanya kerjaannya hanya buruh. Nah, sedangkan petani kecil itu adalah mereka yang punya lahan terbatas, dikerjakan sendiri. Nah, ini bagaimana bisa berhasil? Karena satu, bahwa persoalan sangat amat besar ini adalah satu. Katakanlah merubah pupuk aja yang biasanya dia pakai pupuk A, sekarang digeser untuk pupuk B aja. Itu udah tidak yakin. 1 tahun itu tidak cukup. Waktu itu kita harus buat demplot dulu. Percontohan. Ini loh gunakan pupuk ini baru berhasil. Oh, baru berhasil ya Pak, baru ngikuti. Ini loh cara ngolah tanah seperti ini, jangan buru-buru, asal dipaculi aja, asal digarus saja, asal di ini terus besok ditanami, gagal lagi. Lah, tata cara inilah yang pertama dan utama adalah yang kita bangun adalah mindset. Mindset ini penting karena mereka berlatar belakang pendidikan yang rendah, mereka juga sudah dari dulu sampai sekarang ya hidupnya begitu-begitu saja. Untuk meyakinkan orang yang nasibnya susah ini kan tidak semudah orang yang punya kelas gitu, Pak. Kalau punya kelas masih analogikakan pikiran dan perasaannya. Tetapi kalau mereka di tataran bawah itu yang penting itu butuh bukti. Kalau hari ini aku bekerja, besok aku makan apa? Intinya itu, Pak.
Ya. Jadi persoalan ini negara harus hadir, negara harus ada di tengah-tengah kita. Ini tidak cukup, tapi tanpa ada kesepahaman bersama dalam membangun mindset pada masyarakat itu sendiri. Kalau yang petani di lahan perhutani itu seperti apa Pak yang dikerjakan oleh Pak? Jadi mereka itu kan mendapat jatah penggarapan lahan. Ya. Tetapi kan tidak punya kemampuan untuk menggarap, Pak. Ya. Ketika dia tidak ada kemampuan, maka kami bekerja samalah dengan off-taker. Ya. Nah, untuk membiayai ini kan saya butuh orang yang ahli dan menangani. Ya. Ketika bank untuk membiayai ini kan saya butuh ada penjaminan. Ya. Nah, ketika penjaminan ini berjalan dengan baik, lah tentu ini semuanya akan bisa berjalan lancar. Walaupun tahap-tahap pertama ini mungkin panen pertama tidak seindah yang dibayangkan. Tapi kan tidak boleh berhenti karena ini adalah harus berputar dari tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya. Nah, ini ternyata tidak cukup di situ, Pak. Harus ada tempat lain. Siapa sekarang supplier untuk bibit yang terbaik? Karena saya setelah dalami itu, Pak, bahwa menanam jagung di tempat yang rindang dan di tempat yang kosong itu, yang penuh dengan terik matahari itu bibitnya beda, Pak. Oh. Satu. Yang kedua, mengolah lahan itu pun juga butuh waktu. Tidak bisa serta-merta langsung digarap secara keseluruhan. Ada proses yang harus dilakukan untuk menetralisir tanah dulu. Dan yang ketiga, sistem pemupukan. Keempat, sistem pengairan. Kalau sudah panen, sistem panen itu juga kalau dikerjakan secara manual juga waktunya panjang. Akhirnya kita belikan alat semacam kombin untuk panen. Nah, setelah panen itu pun menjualnya kan ada kadar airnya. Kadar air berapa menjadi berapa. Nah, ini kan juga harus mereka dipahamkan, nih loh, hasil panenmu kadar airnya 30, harganya sekian. Kadar airnya 25 sekian, kadar airnya 17 sekian. Nah, ini butuh proses, Pak. Jadi tidak bisa begitu kemarin seperti jalan sekaligus langsung beng seperti harapan itu. Kami sadar itu dan kami tetap terus fokus untuk membangun kekuatan itu dengan menyempurnakan hal-hal yang perlu disempurnakan sehingga semuanya nanti betul-betul bisa melakukan. Ya, tadi petani yang bos itu ya itu sudah bisa ngurusi dirinya sendiri. Bahkan kalau ada yang petani kecil itu dibantu gitu mungkin dia akan jadi pesaingnya gitu ya. Nah, yang dibina adalah petani kecil. Tapi yang jadi masalah itu justru yang buruh tani, Pak, yang tidak punya tanah itu diapakan? Nah, sepanjang mereka mau bekerja, Pak, kita libatkan. Karena di hutan sosial ini kan milik negara. Ketika mereka yang biasanya buruh tidak mampu menggarap lahannya, inilah kesempatan mereka yang mau bekerja. Ketika mereka kan akhirnya lahannya bisa, bayangkan kalau semak belukar yang begitu banyak dan begitu ranting yang begitu dan ular ada, macam-macam ada. Kapan mereka mampu membabat itu? Kapan dia mampu beli obat untuk mengeringkan tempat itu? Kan tidak mampu, Pak. Itulah tugas kita sebenarnya. Dan setelah
bersih semuanya, lahan tertata semuanya, baru mereka diajak untuk bekerja. Dan kita juga harus kasih tahu juga bahwa ini loh lahanmu, ini cocoknya bibit ini loh lahanmu, ini pupuknya ini loh pengolahannya sabar dulu, jangan asal ditanam, sehingga nanti hasilnya juga bisa kelihatan dengan baik dan hasilnya bisa dirasakan. Dan ini prosesnya masih panjang, Pak, karena panen kemarin belum bisa dihadapkan seperti bayangan awal, tapi kami tidak akan pernah berhenti. Tapi saya yakin bahwa kalau niat kita baik dan spirit mereka utuh, perlengkapan yang sudah kita siapkan pasti akan ada manfaatnya. Dan ini terus memang dibutuhkan kesabaran untuk menata hati kita. Kalau dipikir secara bisnis pure, mungkin belum bisa dinikmati. Tapi saya berpikir ini adalah jangka panjang yang pasti akan kembali. Salah satu persoalan, Pak, ya, di petani kita karena lahannya kecil-kecil itu, maka pengerjaannya tidak efisien. Misalnya kalau menggunakan alat-alat mekanis. Nah, di beberapa negara itu kan mereka sudah bekerja sama, ya. Jadi sekian itu nanti cuma mereka sudah tidak tahu tanahnya yang mana, tapi yang penting dulu sudah diukur dia seberapa luas. Jadi itu menjadi bagiannya. Nah, itu mungkin nggak, Pak, dilakukan di sini? Nah, ini yang sedang kita lakukan, Pak. Dengan visi, Pak. Kita beli alat, bahwa kita sistem untuk mengelola lahan ini, mereka kan udah punya catatan ukurannya. Oh, saya punya setengah hektar, saya punya 1 hektar. Maka kerjanya kan mekanik. Nah, secara mekanik, sehingga mereka nanti bahwa mereka dikerjakan secara kelompok. Kelompok 1 misalkan dengan 10-15 orang dengan jumlah misalkan 25 hektar. Inilah kita kerjakan dulu. Nah, setelah itu baru nanti bagaimana potensi ke depannya ini, cara pengolahan dan lain sebagainya. Ini secara mekanik dan kita udah gunakan mesin semua. Kalau kita diajak nyangkul bareng, apalagi ya kita dapat ngasih sarapan, Pak. Dan mereka pergi dari rumah kan pulang juga harus nanti aku mau apa kan gitu kan. Ya. Jadi itu salah satu yang menyebabkan kenapa produk pertanian dari luar harganya lebih murah, karena mereka lebih efisien. Iya, satu efisien, yang kedua juga tidak terlalu tinggi biaya untuk operasionalnya. Karena petani itu adalah yang tertinggi adalah biaya operasional, Pak. Bukan bibitnya. Dan kadang-kadang nanti pada saat panen harga jualnya turun. Nah, ini yang jadi persoalan. Maka perlu ada ekosistem yang baik dengan sistem off-taker. Kalau tidak salah juga di beberapa negara itu bunga pinjamannya itu rendah. Jadi mereka juga menyebabkan persaingannya menjadi kuat gitu. Dan juga yang terbaik itu di negara lain cara mengukur nilai tukar petani bagus. Masih belum ketemu. Ketemu tapi masih belum, kalau disinkronkan di lapangan itu belum. Tapi negara sudah baik, sudah mulai terus nilai tukar petani, nilai tukar petani ikan dan sebagainya, ini nelayan, ini sudah. Tapi ngitung itu memang rumit, Pak. Karena ketika rapat-rapat dengan Menteri Keuangan, rapat-rapat dengan kelembagaan yang lain, ini betul-betul kita memang ya kalau tidak serius untuk menangani itu ya kita ya akan begini-begini saja. Dan saya mendengar NTP itu sekarang turun di bawah 100% katanya. Betul. Itu karena inilah yang mesti menjadi catatan kita bersama, Pak. Iya. Baik, Pak Bos, mungkin apa yang ingin Bapak berikan tadi ya kalau kepada generasi muda tadi, khusus yang di bisnis, di pemasaran tadi kan, tapi secara umum apa pesan-pesan Bapak untuk generasi muda ini? Pesan saya hanya satu, Pak. Hidup ini adalah kompetisi. Sadar atau tidak sadar bahwa dalam proses hidup ini perlu ada perjuangan besar dan juga tidak boleh membanggakan masa lalu. Kalau kita bercerita masa lalu kita akan menjadi penonton. Dan ketahuilah bahwa hidup ini adalah penuh masalah. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, maka matilah kita. Hanya itu saja, Pak. Maka pesan saya kepada generasi penerus, pesan saya kepada generasi muda, jangan pernah berhenti belajar,
dan jangan pernah patah semangat untuk selalu meraih cita-cita.